Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu fasilitator, pengawas provinsi yang saya hormati, berikut saya sampaikan simulasi modul penelitian pengembangan yang sudah saya share bentuk PowerPoint dan beberapa LK-nya dalam rangka menyamakan persepsi. Baik Bapak Ibu, jangan lupa subscribe-nya. Saya mulai dengan tayangan pertama adalah dalam PowerPoint itu kita menjelaskan tahapan awal adalah kegiatan penyampaian tujuan dan target, kemudian menyampaikan langkah-langkah, terus brainstorming atau menggali pengetahuan awal. Berikutnya kita sampaikan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensinya. Setelah selesai menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensinya, sengaja pada tujuan pembelajaran ini fokus pada memahami model-model penelitian dan membuat karya best practice sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat Zoom. Kemudian kita berikan penjelasan langkah-langkah pembelajarannya. Kegiatan awal kurang lebih 20 menit, kegiatan inti 150 menit, kegiatan akhir 10 menit. Jadi jumlah total adalah 180 menit, yaitu jumlahnya 3 jam pelajaran. Sebelum kita masuk kepada materi, kita berikan penjelasan kepada Pasca terkait dengan mengenal kegiatan pembelajaran pada modul penelitian dan pengembangan. Sebab jika ada Pokjawas memilih modul penelitian dan pengembangan, maka harus dikasih penjelasan materinya ada 5. Kegiatan in-nya. 1, unsur pengembangan profesi, kemudian menyusun karya tulis, yang ketiga menerjemahkan, yang keempat menyusun karya inovatif, dan yang kelima menyusun RPA dan RPM untuk Bimlat, profesionalisme guru kepala dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau tindakan kepengawasan atau penelitian tindakan madrasah dan best practice. Kemudian kegiatan on-nya adalah peserta menyusun proposal penelitian atau menyusun laporan best practice. Pada kegiatan on yang kedua, nanti pengawas diharapkan bisa menyusun RPA untuk Bimlat, guru dalam penyusunan PPK, kemudian menyusun RPM untuk Bimlat, profesionalisme kepala madrasah, dan penyusunan penelitian tindakan madrasah, kemudian penyusunan RPA untuk Bimlat, profesionalisme guru dalam menyusun best practice, dan menyusun RPM untuk Bimlat, profesionalisme kepala madrasah, dan menyusun best practice. Nah, ini perlu dijelaskan oleh Pasda bahwa di dalam modul penelitian dan pengembangan itu ada 5 KB yang terdiri dari kegiatan in 5, kemudian kegiatan on 2 kali. Baru kita masuk ke 5 dari materi ini, mungkin tidak akan bisa disampaikan semua oleh fasilitator provinsi. Milih salah satu sesuai dengan kesepakatan adalah penyusunan karya tulis. Penyusunan karya tulis ilmiah. Sebelum masuk ke penjelasan penyusunan karya tulis ilmiah, kita lakukan brainstorming kepada peserta apa sih yang dimaksud dengan penelitian. Nah, kemudian 1-2 orang memberikan jawaban, baru kita kasih penguatan. Nah, dalam penguatan ini ada beberapa aspek yang saya beri tanda hitam. Silakan diberikan penjelasan lebih tajam. Setelah selesai, baru kemudian masuk ke LK1. Nah, pada LK1 ini, peserta diharapkan menyusun fase diagram tahapan pokok metodologi penelitian yang mendasari langkah-langkah penelitian. Jelaskan bahwa di dalam puzzle itu, ini dikerjakan secara berkelompok. Hanya ada 7 puzzle yang digunakan. Jadi puzzle-nya jumlahnya ada 12, tapi yang digunakan 7. Sampaikan bahwa proses penyusunannya untuk menyusun puzzle itu pakai diagram alur atau flowchart begitu. Nah, nanti setelah selesai dibuat di kertas plano mereka, kemudian oleh kita dikasih penguatan bahwa puzzle yang sesungguhnya adalah seperti ini. Ada perumusan masalah, diawali dengan perumusan masalah dulu, kasih penjelasan bahwa untuk menyelesaikan masalah itu perlu dikaji sebuah teori. Nah, karena sudah dikuatkan dengan teori, maka lakukan sebuah praduga atau yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Maka untuk membuktikan kebenaran hipotesis itu perlu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan 4 hal.
Pertama dengan observasi, yang kedua dengan wawancara, yang ketiga bisa dengan angket, kemudian yang keempat bisa dengan studi dokumen. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis data itu. Setelah dilakukan proses analisis baru diverifikasi data tersebut. Setelah diverifikasi, kesahihannya dan kevaliditasannya baru kemudian dilakukan interpretasi, penafsiran dari data tersebut. Setelah dilakukan proses penafsiran, maka baru kemudian ditarik kesimpulan. Tidak lama menjelaskan seperti ini, 5 menit, baru kita masuk ke penguatan terhadap penjelasan paradigma penelitian. Penelitian itu ada penelitian kualitatif, ada kuantitatif. Kita berikan penjelasan paradigma kuantitatif dan pendekatan penelitian kuantitatif itu. Berikut juga penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif itu seperti apa, pendekatan penelitiannya seperti apa. Baru kita masuk ke LK2 tentang perbedaan karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada LK2 ini dikerjakan secara berkelompok menggunakan kertas plano. Form LK-nya seperti ini, LK-nya. Mereka dikerjakan secara berkelompok, kemudian dipresentasikan. Setelah selesai, mau dipresentasikan boleh, mau kunjung kerja juga boleh, kunjungan atau window shopping begitu. Tergantung waktunya saja. Baru kita lakukan penguatan. Nah, penguatannya kita tidak perlu menjelaskan, cukup diberikan saja membaca bahan bacaan satu yang sudah disiapkan. Bahan bacaan satu kita kasihkan, dibaca 5 menit atau 10 menit, supaya menghemat waktu. Kita masuk berikutnya mengkaji 3 jenis karya ilmiah. Yang pertama penelitian tindakan, yang kedua penelitian eksperimen, yang ketiga best practice. Nah, setelah dikasih penjelasan 3 hal ini yang akan kita kaji, baru kita kasih LK3. LK3 itu bahan bacaan 2. Nah, secara berkelompok mengidentifikasi perbedaan karakteristik penelitian, tindakan, eksperimen, dan best practice. Nah, ini dibuat secara berkelompok, dibagi 3 kelompok sesuai dengan jenis karya tulisnya. Bisa penelitian tindakan, kelompok pertama, kelompok kedua eksperimen, kelompok ketiga best practice. Setelah mereka bekerja, bisa dipresentasikan dengan bantuan bahan bacaan 2 itu mengkajinya. Kemudian setelah selesai, baru kita masuk ke tahap berikutnya adalah fokus kita adalah karya tulis best practice. Diawali dengan pemahaman best practice. Apa yang dimaksud dengan best practice dilakukan secara brainstorming. Setelah 1, 2, orang 3 menjawab, baru kemudian kita lakukan penguatan. Oh, best practice itu penjelasannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke LK yang keempat. LK yang keempat itu peserta disuruh membaca contoh best practice secara individu. Kita bagikan LK-nya, contoh best practice-nya itu. Kemudian mereka disuruh mengkaji secara pribadi yang nanti didiskusikan di dalam kelompok ciri atau karakteristik dari temuan contoh best practice tersebut. Kemudian bisa ditulis di kertas plano dan dipresentasikan. Baru kemudian kita melakukan penguatan. Nah, penguatannya seperti ini, bahwa ciri-ciri best practice itu seperti apa, sampai sistematika penulisannya bagaimana. Nah, baru kemudian setelah selesai itu, sekedar memberikan penguatan kembali, kasihlah bahan bacaan tentang karya tulis, tentang penguatan karya tulis best practice, yaitu bacaan terkait dengan best practice. Ada sudah disiapkan. Mereka suruh membaca kurang lebih 10 menit untuk sekedar pengetahuan supaya lebih mendalam. Baru masuk ke LK5. Nah, peserta diberi tugas menulis best practice secara singkat, dilakukan secara individu. Nah, menulis best practice secara singkat ini difokuskan kepada pengalamannya saja sesuai dengan LK5 yang sudah disiapkan itu. Nah, perlu menjadi catatan, tapi jangan dulu ditayangkan kepada peserta. Nah, jika penulisan best practice ini tidak cukup waktu pada saat sesi belum pada selesai, maka wajib menjadi tugas yang dikerjakan peserta sampai batas akhir kegiatan, paling lambat tanggal 14 September 2022. Jadi dibuat secara individu, dikumpulkan gitu. Nah, itu menjadi tugas akhir. Setelah selesai itu baru kemudian kita tayangkan kalau sesinya sudah habis waktunya 3 jam refleksi.
Nah, kelas refleksi adalah mengulang kembali LK-LK, apa yang kira-kira masih belum paham, kemudian kita berikan penjelasan. Setelah selesai, baru kemudian kita tutup. Nah, itu yang terkait dengan materinya. Nah, ini berikutnya adalah LK-LK yang digunakan. Nah, ini LK yang pertama, menyusun puzzle, bisa dibagikan kepada peserta dalam bentuk filenya. Kemudian tadi jawabannya sudah ada di PowerPoint. Nah, LK yang kedua, bahan bacaan satu. Ini bahan bacaan satu. Suruh mengidentifikasi desain perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nanti penguatannya seperti ini. Cukup dibaca saja kepada peserta. Baru masuk ini LK3, bahan bacaan 2, ini LK3. Mengkaji tentang jenis-jenis penelitian, dibagi menjadi 3 kelompok tadi, penelitian tindakan, kemudian penelitian eksperimen, dan penelitian apalagi tadi, penelitian yang terkait dengan best practice, kayak tulis best practice. Nah, ini LK4, contoh dari best practice yang digunakan, yang disuruh mengkaji karakteristik best practice, mana kelebihan dan kelemahannya. Kemudian ini sekedar penguatan setelah mengerjakan LK tadi, menganalisis terkait dengan best practice. Penguatannya adalah best practice ini untuk dibaca kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita berikan LK yang kelima, tugas menulis best practice. Membuatkan judul best practice yang pernah berbasis pengalaman yang pernah dilakukan terkait dengan tugas kepengawasan, menyusun kerangka dasar sistematika penulisannya, kemudian buatkan laporan best practice-nya. Terakhir, ini ada sebagai bahan bacaan penguatan penelitian eksperimen. Ketika sedang mengkaji yang terkait dengan L3, khususnya adalah kelompok eksperimen. Jika Bapak Ibu perlu memahami, memberikan penjelasan penguatannya, ini lewat ini, penelitian eksperimen itu. Itu kira-kira Bapak Ibu sekedar penjelasan untuk bahan tayang, simulasi modul penelitian dan pengembangan. Kurang lebihnya mohon maaf, ditunggu masukannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.